Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang ciri-ciri dan perbedaan kenari betina PAUD, kenari betina siapan atau sudah mapan, kenari betina produksian atau jandaan, dan kenari betina apkir atau sudah mendekati masa apkir. Kenapa hal ini perlu kita bahas? Karena minggu-minggu ini banyak sekali laporan di sosial media tentang penipuan penjual atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan kasus menjual kenari betina apkir. Ada juga yang menjual kenari PAUD dengan dalih kenari betina PAUD ini sudah siap untuk dikawinkan, atau dengan dalih kenari betina ini sudah usia mapan dan sudah siap untuk diternak. Sahabat, penjual seperti ini tuh meresahkan bagi pemula ternak kenari. Bagaimana tidak, karena si penjual ini atau oknum yang tidak bertanggung jawab ini menjual kenari PAUD dengan dalih kenari siapan. Karena itu harganya akan lebih tinggi dibandingkan kenari betina PAUD. Si pembeli atau peternak kenari pemula ini harus menanggung resiko atau kerugian untuk lebih lama merawat kenari PAUD ini agar menjadi kenari betina yang sudah siap atau produksian. Dan saya juga resah dengan penjual atau oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Di samping merugikan pemula ternak kenari, juga menyakiti daripada si kenari betina. Bagaimana tidak, biasanya kasusnya itu kenari betina PAUD dicabuti bulu-bulu dadanya sahabat. Itu akan menyakiti daripada si kenari betina PAUD. Nah, saya itu paling gak suka sama penjual atau oknum yang seperti itu. Kalau ada, laporkan saja sahabat. Dan itu juga merugikan daripada si penjual. Kepercayaan kita jadi tidak ada. Mudah-mudahan dengan konten ini sahabat jadi pembeli yang cerdas, bisa membedakan kenari PAUD, kenari siapan, kenari produksian, dan kenari apkir. Oke sahabat, kita mulai saja dari kenari betina PAUD. Ciri-ciri kenari betina PAUD, yang pertama biasanya dilihat dari kaki. Kaki kenari PAUD betina itu biasanya kakinya itu masih basah atau terlihat seperti bening ya sahabat, benar-benar bening seperti kaki perawan. Kaki perawan ya sahabat ya. Kemudian yang kedua biasanya dilihat dari bulu di sekitar perutnya sahabat, atau dari sekitar dadanya. Nah, sekitar dadanya ini masih terlihat ada bulu-bulu baru yang tumbuh. Nah, ini adalah bulu-bulu yang baru tumbuh. Nah, bulu rebung ya sahabat ya. Kalau bahasa Sunda atau bahasa kitanya itu bulu rebung. Ini masih ada bulu-bulu yang baru tumbuh di sekitar dadanya. Ciri yang ketiga biasanya dilihat dari kulitnya sahabat. Kulit sekitar perutnya ini. Nah, kulitnya ini seperti kulit bayi pada orang ya sahabat ya. Ada kulit yang seperti mengelupas ya. Nanti saya basahi dulu biar lebih jelas.
Nah, sahabat, di sini ada seperti kulit-kulit yang mau mengelupas, ya. Ya, tidak jauh beda dengan kulit bayi. Ya, pasti orang yang punya bayi yang sudah pengalaman tahulah atau sudah melihat bahwa kulitnya itu seperti mengelupas, putih ya, putih seperti mengelupas seperti itu. Itu adalah ciri-ciri kenari betina masih PAUD. Nah, ini banyak sekali bulu-bulu yang merebung yang baru tumbuh. Kemudian ciri yang keempat yaitu dari apa ini ya, pantat, bukan pantat, ini pen atau alat produksinya itu benar-benar kecil, sahabat. Nih, pennya itu benar-benar kecil. Itu ciri-ciri kenari PAUD ya. Oke sahabat, lanjut. Di sini ada kenari betina siapan atau kenari betina usia mapan. Biasanya kenari betina usia mapan itu umurnya sekitar 6 bulan ke atas. Ciri-ciri yang pertama biasanya bulunya ini, bulu sekitar dada atau perutnya ini sudah beres ya, sudah rapih, tidak ada lagi bulu-bulu yang baru tumbuh. Nah, benar-benar tidak ada lagi bulu yang baru tumbuh dan agak sedikit lebat ya dibandingkan kenari betina PAUD yang tadi. Nah, ini benar-benar sudah tidak ada lagi bulu yang baru tumbuh. Ini sudah rapih. Kemudian ciri yang kedua, ini terlihat dari kakinya. Kalau kaki itu tidak sedikit berbeda dari kenari betina PAUD ya. Cuman di sini kakinya itu agak sedikit memutih atau sedikit kering jika dibandingkan dengan kenari PAUD yang tadi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu dari kulitnya, sahabat. Nah, nanti saya basahi dulu ya sahabat agar kelihatan banget. Kulitnya itu sudah agak sedikit memerah, dan tidak ada lagi kulit yang mengelupas seperti kenari PAUD tadi. Ini benar-benar bulu atau kulit kenari betina siapan sudah memerah dan kenceng ya sahabat ya. Ini perawan yang sudah siap lah. Jadi benar-benar masih kenceng kulitnya dan memerah. Kemudian lanjut untuk ciri yang keempat, dilihat dari pennya atau alat reproduksinya ya. Sini agak sedikit besar ya sahabat ya. Nah, ini agak sedikit besar. Itu adalah ciri-ciri kenari betina yang sudah siap atau usia mapan. Oke sahabat, lanjut kita ke betina yang sudah produksi atau pernah produksi ya. Sini saya punya kenari betina ternakan saya sendiri. Di sini sudah beternak atau sudah pernah punya anak 3 kali ya. Nah, biasanya kenari yang produksian atau kenari jandaan, ciri yang pertama dari kakinya itu udah sedikit kering ya, udah benar-benar kering lah dan memutih. Nah, ini adalah kenari janda muda ya, kakinya itu sudah agak sedikit memutih atau agak sedikit bersisik. Kemudian ciri yang kedua dari bulunya,
Nah, kalau bulu tidak ada lagi, pastinya ya sudah tidak ada lagi bulu yang baru tumbuh. Nah, ini tidak ada lagi bulu yang baru tumbuh, ini benar-benar sudah rapi. Nah, untuk ciri yang ketiga nih, yang paling menonjol ciri-cirinya yaitu dari segi perutnya, sahabat. Nah, nanti saya basahi dulu ya, sahabat ya. Nah, nih dari perutnya ini, sahabat, atau kulit perutnya ini ngeriput ya, udah ngeriput. Kenapa kulit kenari yang sudah produksi itu ngeriput seperti ini? Nah, jadi ini tuh penyimpanan telur ya. Di sini tuh kalau kenari ini bertelur, di sini adalah penyimpanan telurnya. Jadi kulitnya ini pasti ngeriput seperti ini. Nah, jadi ciri yang paling menonjol daripada kenari produksian yaitu dilihat dari kulitnya yang ngeriput. Kemudian ciri yang keempat yaitu dari pennya. Pennya itu apa ya? Nonjol apa? Pennya itu apa ya? Nonjol ya, sahabat ya. Cembekul. Apa sih? Nanti nih saya basahi dulu nih. Pennya itu cembekul ya, nonjol. Pennya itu nonjol. Nah, nonjol gini sahabat, kalau yang sudah produksi itu nonjol. Nah, nonjol dan besar ya sahabat ya, besar nih. Ini adalah ciri betina yang sudah produksi atau sudah pernah punya anak. Nah, ini nonjol ya sahabat ya. Oke sahabat, lanjut untuk kenari apkir atau betina apkir, mendekati apkir, atau betina yang sudah tidak produksi lagi, atau betina yang sudah sedikit menghasilkan telur ya. Biasanya betina apkir itu sudah tidak bertelur lagi atau telurnya jadi berkurang, bisa 1 atau bisa cuman 2, dan itu juga biasanya tidak menetas. Oke, ciri yang pertama dilihat dari kakinya yang sudah bersisik ya. Nah, kakinya bersisik. Kakinya yang sudah bersisik seperti ini sahabat. Ini ciri-ciri betina yang sudah apkir. Benar-benar bersisik ya sahabat. Kemudian ciri yang kedua biasanya dari bulu sekitar dadanya udah habis ya sahabat ya. Biasanya botak seperti ini, bulu dadanya itu sudah botak seperti ini. Kemudian biasanya bulu kepalanya juga botak ya, walaupun tidak semua betina apkir itu kepalanya botak. Yang masih produksian maksud saya juga ada yang botak ya. Mungkin kalau kenari botak itu bisa kelebihan hormon atau memang sudah apkir ya. Jadi ciri kenari botak itu tidak menandakan 100% betina apkir. Jadi ada yang botak, ada yang tidak. Nah, ciri yang ketiga ini nih sahabat. Kulit dadanya ini sudah benar-benar bukan merah lagi sahabat. Jadi merah ke ungu-unguan ya. Nah, ini ciri betina apkir itu benar-benar udah perutnya itu udah ungu. Bukan merah lagi ya, ungu ya sahabat ya. Betina apkir itu cirinya yang seperti ini, sudah ungu ya. Nah, kemudian biasanya betina apkir juga
ada ya yang sedikit cuek terhadap kenari pejantan yang gacor. Nah, jadi biasanya tingkah lakunya itu kayak kenari yang sakit gitu ya, bulunya ngembang. Kemudian kalau dengar kenari pejantan gacor juga cuek-cuek aja, karena ini mungkin sudah nenek-nenek ya sahabat, jadi udah hilang lah rasa genitnya. Nah, jadi ciri yang paling menonjol itu dadanya yang ungu ya sahabat ya, dadanya yang ungu dan sekitar dadanya itu sudah tidak ada bulu-bulu lagi. Ini udah habis nih sahabat nih. Ini adalah kenari betina apkir dan kakinya itu berjamur atau bersisik seperti ini ya sahabat ya. Ini adalah kenari betina yang sudah apkir, udah bersisik. Walaupun ini kita hilangkan sisiknya, itu pasti bakal tumbuh lagi sahabat. Ini bukan jamur, ini adalah kenari betina apkir ya. Sisik ini bukan jamur tapi sisik maksud saya. Mudah-mudahan sahabat bisa membedakan kenari PAUD, kenari siapan, dan kenari produksian serta kenari apkir. Jadilah pembeli yang cerdas, pembeli yang pintar, dan jadilah penjual yang jujur. Terima kasih. Salam Kenari Mania dari Klinik Burung Kenari. Salam satu hobi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.